penyakit, Mbak. Menakutkan. Melecehkan cewek gitu. Ya bikin risih. Kan ngerendahin derajatnya sendiri. Penyelewengan. Ya jijik aja ngelihat. Terganggu lah Mas, biasanya kan dia menggoda-goda gitu kan. Ya terganggu. Ya, sebenarnya saya bikin risih ya, kayak geli aja ngeliatin. Kadang ada rasa takut, ada jijiknya juga. Dan kalau yang ditakutin kadang suka ada yang ngeledekin anak kecil, tapi dia galak gitu. Jadi ya takutnya di situ. Enggak. 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 Ya nggak setuju kalau gitu deh. Ini loh, podo ae dalam hal berbicara, bercanda, gojlok-gojlok kan podo ae sebenarnya. Orang aja yang menganggap kita berbeda. Justru kadang kami yang menganggap bahwa opo sih, wong iku kok aneh. Justru kalau memang kita merasa kok harus yang lebih gendeng. Orang kan menganggap kami itu yang hitungannya kaum minoritas itu aneh, berbeda gitu. Yang kerja melaju, yang kerja di bank atau kerja di mana, orang normal pun juga banyak gitu loh. Cowok jual diri banyak, cewek jual diri banyak, sama aja. Kalau kita pengen dihargai orang, ya hargai dulu diri kita. Setelah kita menghargai diri kita, tanpa kita menyuruh orang untuk menghargai kita, orang sudah tahu. Oh mbak, gitu. Tapi kalau kayak tadi sih dan kayak gini, jangan salahkan orang kalau orang nggak bisa menghargai kamu. Kamu sendiri nggak bisa menghargai diri kamu gitu. Ya sih, tinggal diliatin aja, tinggal hitungannya, kon dewe uripmu kok begitu gitu ya. Tinggal dilihat aja siapa sih yang ngomen. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. 3 laki-laki, 1 perempuan, 1 waria. Nah, kami dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang nggak ekonominya menengah ke bawah lah. Pekerjaan orang tua saya cuma sekedar petani, dan ibu saya ibu rumah tangga. Ada yang aneh pada diri aku. Bener secara fisik oke laki-laki, tapi secara tingkah laku kok lebih ke perempuan gitu loh. Padahal aku dulu tuh sempet ngelihat Mbak itu nunggu angkot di depan rumahku. Itu aja aku ejek. Ya ada bencong. Padahal aku nggak tahu bahwa aku sendiri nih sebenarnya waria gitu loh. Ada bencong sampai warianya itu marah, ngambil batu, kami dilempar waktu itu. Oke, secara fisik aku terlahir sebagai laki-laki, tapi secara perilaku aku lebih ke kewanitaan. Tuh, jadi kalau dibilang faktor apa yang mendorong aku untuk jadi seperti ini, sebenarnya sih nggak ada faktor. Ya semua mengalir apa adanya. Dan layaknya seorang cewek yang benar-benar bukan yang cuma sekedar berdandan ya, tapi karena jiwanya ini benar-benar cewek ya dandan layaknya seorang cewek yang bukan yang setengah-setengah loh ya, tapi total gitu loh. Ya karena apa yang aku rasain bahwa perempuan itu seperti ini. Kita pun juga sembah pakai BH, pakai baju apa gitu, karena kita itu pengen jalan tuh bahwa perempuan itu seperti ini gitu. Karena aku tuh seperti melihat contohnya gini ya, ngelihat ibuku tuh perempuan itu seperti itu. Karena aku merasa diri aku perempuan, walaupun secara fisik laki-laki, ya aku dandan layaknya seorang perempuan. Karena di situ aku lebih menemuin kenyamanan aku daripada aku dandan laki tapi kelakuannya kayak perempuan. Cuma ngejalani hidup, nggak ada tujuan lain gitu loh. Masalah itu dosa atau enggak atau bagaimana, itu urusan Tuhan. Saran saya ya kerja sebagai makeup freelance. Karena mulai mau subur ini. Kau mau ngerias. Iya yo. Oh tapi Mbak Baik sih nggak iso, Mas sih nggak iso. Mau ngerias mau. Sebenarnya sih udah sering pindah-pindah. Ada ya pengen cari suasana baru. Mulai dari apa ya, teman SMP itu sudah mulai ikut-ikutan lah pertama gitu. Saya ini sekitar
Berapa Mbak Pani? 2 ya? Bapak, ya kita kan selama ini kan ikut ke teman-teman secara dengan kita ikut, kita melihat, mau nggak mau kan ilmunya keserap gitu kan. Jadi caranya mereka merias seperti apa, akhirnya kan mau nggak mau karena kita keseringan karena ikut kerja dan sering melihat si bos bekerja, akhirnya kan hitungannya ilmunya turun ke kita. Jadi otodidak, akhirnya sedikit sampai mahir sekalipun gitu loh. Kalau nada ini untuk sekarang terkenal Waria kelasnya Malang. Oh shit. Ya, untuk sekarang. Sekarang boleh mas tuwek ya. Tapi sebenarnya kalau untuk akad nikah sih, kalau yang paling penting sih seperti itu. Kalau untuk akad nikah itu waktu nanti sama resepsi tempat, kebutuhan kayak resepsiannya itu lebih bedanya. Jadi langsung dari mari kita pernikahan langsung dibayari. Ya, tapi nikahan pakai baju normal. Ya, yang ketiga dulu, terus yang kedua. Kedua merah ibunya selingkuh itu. Kan acaranya kan jam 9 ya, jam 9 akan nikahi ya, jam 5 pokoknya selesai sholat subuh ya sampai ke sini. Enggak, ini punyanya temanku sih. Kebetulan dia punya pekerjaan. Jadi yang di sini aku yang di pasrahin. Itu waktu itu desain busana, pemilihan busana juga. 23 apa itu aku lupa aku. Aku sampai lupa ya. Iya, sebenarnya banyak sih yang apa piala-piala penghargaan. Soalnya aku nggak dirias aja sih, aku udah desain baju juga kurang lebih 17 tahun. Iya, karena mungkin pada dasarnya aku ada kelainan itu ya istilahnya. Berarti ada motivasi untuk mengembangkan bakat-bakat itu supaya saya di masyarakat memang bisa dihargain lah. Soalnya selama ini kan memang ditutup sebelah mata. Yang pastinya lagi Waria di Kota Malang ini bukan cuma istilahnya notabene untuk yang seperti itu lagi ya. Ada sebagian yang ini di yayasan kayak ini nih. Dia di yayasan. Kamu di yayasan apa sih tuh? Lamar apa? Jadi sebenarnya bisa. Soalnya dengan seperti itu kita iso ke luar negeri barang kalau kegiatannya itu. Nanti sampai ke Taiwan ya, Pak. Saya pribadi yang baik kan ini. Karena dia kalau untuk berteman nggak pernah pilih-pilih. Dia itu orangnya jelek, dia itu orangnya miskin, nggak pernah pilih-pilih. Pokoknya intinya gini loh Kak, Waria itu banyak sifat irinya. Apalagi melihat kesuksesan dari seorang ada. Bagiku loh ya, kunci kesuksesannya dia itu di apa selalu di bilang ke aku gitu loh. Itu yang membuat yang kenapa aku sebenarnya baik. Jadi dia nggak pernah mau menutup-nutupi kunci kesuksesannya dia. Rasanya enak. Coba saya anak Bekasi ya, setan ya. Yang paling betul kerampokan itu yang aku sampai masuk rumah sakit 25 jahitan. Dia kerampokan laki-laki gitu. Aku disuruh keluar, dipancing untuk keluar. Ternyata dia udah sembunyi di sekitar samping kos, masuk ke dalam kok. Aku keluar, dia masuk gitu. Mungkin dikirain cewek gitu loh, karena dia kan ke depan buang sampah itu cuma pakai hotpen sama ini dikirain cewek. Nggak pakai konten. Iya, jadi kan melaku untuk terus untuk kerja. Orang. Iya. Konten mau ngasih ini. Cek dramatis, cek lebih dramatis ngono lho. Yo. Terus karo wedok karo apa kata kosar wong. Ayo kudu turu. Wah. Kita tuh hidup itu harus selalu waspada. Gak boleh oke lah kita baik tapi tetap waspada gitu. Jangan baik terus terlena. Gitu. Jadi dari semenjak kejadian itu aku ngambil hikmahnya, dijadikan pelajaran bahwa kita tetap baik pada sesama, tapi tetap harus waspada.
Bukan berarti kita baik, akhirnya kita dimanfaatin orang. Akhirnya kita yang dirugi, kebaikan kita dijadikan alat untuk merugikan kita. Dibilang sulit sih enggak sih, selama ini sulit, cuman kadang orang di pemerintahan kadang agak bingung aja. Kok KTP-nya laki yang kelihatan kok cewek gitu ya, cuman jadi bahan bercandaan aja. Secara mau nggak mau kan kita ngikutin aja ya. Untuk saat ini cuma ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tertera di KTP. Jadi ya daripada kita juga nggak mau ribet sih, supaya cepet aja. Kalau kebebasan dalam berhubungan sesama jenis sih kayaknya enggak dulu deh. Walaupun sebenarnya mungkin juga mungkin perlu ya, cuman untuk itu kayaknya enggak dulu, itu urusan belakangan. Mungkin yang lebih perlu dulu itu ini, penerimaan masyarakat kami di manapun kami berada, entah itu di tempat umum, tidak kontra dengan orang seperti kami gitu. Kalau di kependudukan KTP identitasnya, di situ jelas kan disebutkan jenis kelamin dan lain-lain. Kita nggak melihat masyarakat itu dari segi fisikal kan, walaupun dia berpenampilan laki-laki seperti perempuan, tapi kalau identitasnya dia laki-laki ya kita tulis laki-laki, waria atau apa, tidak ada. Dan mengenai pelayanan, kita tidak pernah membedakan siapapun, asal dia datang dengan persyaratan yang lengkap. Waria istilahnya perkecualian atau apa, diskriminasi tidak ada. Sama, kita sama. Kalau payudara sih mungkin, tapi kalau kelamin kayaknya enggak. Soalnya itu sudah kalau kelamin enggak cukup payudara. Soalnya karena saya pikir udah terlahirnya seperti ini ya, nanti juga kembalinya ya seperti ini juga gitu loh. Karena saya kan merasa wanita, jadi di mana-mana kan wanita ya pengen punya payudara. Jadi untuk standar awal itu memang cuma konsumsi hormon aja. Ya walaupun tidak sebesar dengan payudara wanita dewasa pada umumnya, tapi setidaknya adalah. Ya aku juga beruntungnya agamaku Katolik ya. Seumpama pun aku Islam, kayaknya aku nggak bakal. Kalau di Islam kan laki-laki harus pakai kopiah gitu. Kalau aku ke gereja ya standar cewek juga, nggak ada yang dirubah gitu loh. Terus kalau ke masjid dandan cewek di depan gitu. Di kafe makanya sekarang gini loh, waria pun pakai mukena di tempat perempuan kan nggak boleh. Terus seumpama pun dia pun jadi mau nggak mau kan harus dandan laki. Tuhan itu pasti punya maksud lain gitu kan. Aku yakin itu, hitungannya gini, siapa sih yang mau sih diciptain kayak gini gitu kan. Tapi kalau kita bertanya kayak gitu kan, kita nyalain Tuhan. Nah, saat kita nyalain Tuhan kan kesannya nggak terima, dosa kan jadinya. Tuh ya, sebagai waria juga aku tahu lah yang namanya dosa apa gimana gitu. Kalau dia masih menyembah kepada Tuhan, itu dia selamat. Kalau di dalam gereja itu ya, namanya dia kayaknya itu. Kalau orang Sulawesi bilang nalinda gitu, nah itu nggak masalah masuk gereja. Justru di situ diarahkan untuk dia diselamatkan, karena dia masih ingat Tuhan. Siapa sih yang mau jadi waria gitu? Ya kalau aku sih lebih milih, ya mending jadi laki-laki sekalian, perempuan-perempuan sekalian. Siapa sih yang hitungannya kayak tergantung antara laki-laki dan enggak laki-laki ya. Mengikuti Big Man itu karena sebelumnya kan ada Big Man pertama, ada Big Man kedua. Nah kebetulan kan saya Big Man ketiga. Nah ya gimana sih rasanya kegiatan militer yang benar-benar ekstrim, yang seperti apa yang orang pada umumnya tidak pernah lakukan, sedangkan waria yang diidentik dengan kemayu, yang dandan cantik, yang
pakai high gear yang apa, tiba-tiba dilatih untuk masuk ke hutan, benar-benar melakukan aktivitas militer yang benar-benar militer banget gitu. Jadi setelah aku ngikutin memang benar-benar berat gitu. Bukan mungkin orang-orang militer, aku yakin aku salut dengan orang-orang militer itu bahwa mereka mampu ngelewatin itu semua. Anunya Big Man ini bahwa akan diadakan lagi Big Man 4 gitu tanggal sekian di Global TV. Nggak ada yang berubah mas, ini cuma sekedar acara TV buat hiburan semata, nggak lebih. Lagian jadi waria itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau memang waria asli dari sononya ya udah memang waria. Di sini waria bukan dipaksa untuk menjadi laki-laki, tapi tenaga dan pemikirannya yang dilatih seperti laki-laki lebih kuat dan lebih tegas dan lebih cekatan. Di sini waria benar-benar dididik untuk bisa melakukan berbagai hal dalam kondisi yang benar-benar terdesak untuk bertahan. Jadi memang yang dirubah bukan kita yang dirubah, tapi pemikiran kita, tenaga kita gitu loh. Ya apa sih di saat kita benar-benar terdesak. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan pun bisa seperti laki-laki di saat terdesak kalau mereka dilatih. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena aku pernah ngerasakan aku sudah memenangkan acara ini gitu. Kira-kira aja sih, baik, jelek atau buruk, mereka kan juga manusia, sama aja gitu. Waria itu ya sama seperti kita manusia biasa. Ya kalau menurut saya sih nggak masalah sih, selama fun-fun aja kan nggak apa-apa. Dan merasa terganggu, kalau nggak diganggu saya nggak terganggu. Ya selama mereka nggak buat yang aneh-aneh aja, nyaman aja mas. Di mana lah? Mau aja sih, ya mau aja mas. Mereka ya sama aja kayak kita, kalau misalnya kita nggak diganggu ya nggak bakal lain. Ya sih malah asik sih, malah sering ketawa, ngilangin stres. Soalnya kalau misalnya dijauhin juga buat apa? Kan mereka bisa aja mereka jadi waria itu kan juga faktor dari lingkungan, keluarga juga. Sekeliling kita itu juga bisa bikin mereka itu jadi kayak gitu loh. Jadi kalau kita udah bikin orang kayak gitu, masa ya kita jauhin mereka? Janganlah selalu berburuk sangka tentang kami kaum waria atau transgender, karena pada kenyataannya kami tidak seperti yang kalian pikirkan. Gaya aku ya Allah lali. Kalian juga selama kita kumpul-kumpul gini, kalian kan juga bisa ngobrol sama orang kumpul sama waria atau gitu, sama aja, bercandanya pun sama aja, ngobrolnya pun ya sama aja, gitu kan? Kalian juga bisa ngobrol sendiri. Udah sih aja. Itu mau ngasih barangku ya sampai numpang pak. Belum. Ya jilbab pak. Pakai jilbab itu kebanyakan sih